Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Maya Abdillah, NIM 201999023. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan seperti saat sekarang ini, sehingga kita masih bisa beraktivitas dan menjalankan kegiatan lainnya. Salawat beserta salam tak bosannya kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersalawat kepada beliau, kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang saya hormati yaitu Bapak dan Ibu dosen pengampuh mata kuliah Model dan Desain Pembelajaran PJOK, yaitu Bapak Dr. Damra MPD dan Ibu Dr. APT Hastria Effendi Emfram Aivo. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penerapan model pembelajaran Niven dalam pembelajaran PJOK. Yang mana kita ketahui dulu, model pembelajaran merupakan suatu yang sangat penting bagi guru dalam meningkatkan pembelajaran. Menurut Mayer dalam Trino, model adalah secara kafa dinamakan sebagai suatu objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan suatu hal, sesuatu yang nyata dan konversi untuk suatu bentuk yang konversif. Model pembelajaran merupakan bungkus ataupun bingkai dari penerapan suatu pendekatan metode dan teknik pembelajaran. Model-model pembelajaran biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip ataupun teori sebagai pijakan dalam pengembangannya. Biasanya mempelajari model-model pembelajaran didasarkan pada teori belajar yang dikelompokkan menjadi 4 pembelajaran. Model tersebut merupakan pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai kompetensi ataupun tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian menurut Joshi dan Weil berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana ataupun pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum dan pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Model pembelajaran dapat disajikan yaitu sebagai pola pilihan, di mana artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Tujuan dari sebuah model ataupun desain adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan suatu masalah dan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Dengan demikian, suatu desain muncul karena kebutuhan manusia untuk memecahkan suatu persoalan. Seperti halnya dalam pembelajaran. Melalui suatu desain, orang bisa melakukan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapinya tersebut. Kemudian banyak model-model desain pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli, tetapi dalam kesempatan ini pemakalah hanya akan mengulas ataupun menyampaikan secara singkat tentang model desain pembelajaran Niven. Kemudian kita masuk kepada rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan model pembelajaran Niven. Yang kedua, bagaimana penerapan model Niven dalam pembelajaran PJOK. Jadi terlebih dahulu kita masuk kepada pengertian pembelajaran Niven tersebut. Menurut Niven dalam Yamasari tahun 2010, penelitian dapat dikatakan berhasil apabila material ataupun bahan ajar memenuhi aspek-aspek yaitu validitas. Antara lain yaitu yang pertama valid, yang kedua praktis, dan yang ketiga efektif. Sehingga dapat dinyatakan bahwa bahan ajar yang berkualitas adalah yang memenuhi 3 aspek tersebut, di mana validitas diperoleh dari validasi seperangkat oleh pakar atau expert dalam teman sejawat berisikan validasi isi ataupun konten. Kemudian konstruksi dan bahasa. Selanjutnya, kepraktisan berarti bahan ajar yang dapat diterapkan oleh guru sesuai dengan yang direncanakan dan mudah dipahami oleh siswa. Sedangkan keefektifan yaitu dilihat dari hasil penilaian
autentik yang meliputi penilaian terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Fakta bahwa dalam pembelajaran sehari-hari bahan ajar yang digunakan guru hanya dari penerbit sebagai satu-satunya sumber pembelajaran di kelas dan belum mengembangkan LKS secara optimal dengan memanfaatkan budaya serta informasi yang dapat membantu memudahkan penyampaian pembelajaran. Kemudian, menurut Agib tahun 2009 yaitu mengatakan bahwa menurut Niven ini disimpulkan pengembangan merupakan suatu kegiatan yang terstruktur secara sistematis dan iteratif serta berdasarkan teori untuk menghasilkan suatu interferensi yang valid, efektif dan praktis sebagai solusi atas suatu masalah yang kompleks ataupun kontribusi praktis, dan untuk menemukan karakteristik dari interferensi tersebut beserta aspek-aspek yang terkait dengan pengembangannya. Pengembangan materi pembelajaran dapat disinyalir bahwa Niven mengukur tingkat kepraktisan dilihat dari apakah guru ataupun dan pakar-pakar lainnya mempertimbangkan bahwa materi mudah dan dapat digunakan oleh guru dan siswa. Kemudian dalam penelitian perangkat pembelajaran yang dikembangkan dikatakan praktis jika para ahli ataupun para guru dan praktis menyatakan bahwa secara teori perangkat pembelajaran itu dapat diterapkan di lapangan dan tingkat keterlaksanaannya termasuk kategori baik. Kemudian bahan ajar tersebut memang sudah mengikuti kurikulum pendidikan nasional yang sedang berlangsung, namun belum maksimal dalam membantu pendidik dalam pengajaran, kemudian cenderung monoton dan kurang mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari sehingga membuat siswa kurang ingin mengulangi pembelajarannya lagi. Ada bermacam-macam model pembelajaran yang ada. Diharapkan guru dapat memilih dan menggunakan model pembelajaran yang baik ataupun kriteria model pembelajaran yang baik menurut Niven dalam Trianto tahun 2007 pada halaman 8 adalah seperti yang sudah kita bahas di atas tadi, yaitu valid. Yang pertama yaitu validitas ini ataupun ketepatan model pembelajaran berhubungan dengan dua hal, yaitu rasional teoritik yang kuat dan memiliki konsistensi yang internal. Kemudian yang kedua yaitu praktis. Kriterium praktis menunjukkan pada yang pertama, para ahli dan praktisi menyatakan bahwa apa yang mereka kembangkan dapat diterapkan, dan kemudian yang kedua, kenyataan menunjukkan bahwa apa yang mereka kembangkan tersebut betul-betul dapat diterapkan. Kemudian yang ketiga yaitu efektif, di mana efektivitas suatu model pembelajaran ditunjukkan dengan parameter. Pertama, para ahli dan praktisi berdasarkan pengalamannya menyatakan bahwa model pembelajaran tersebut efektif. Dan yang kedua, operasional, yaitu model pembelajaran tersebut memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, salah satu desain pembelajaran yang dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip Niven ini yaitu adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu menurut Elita tahun 2019, problem based learning ini adalah model pembelajaran yang menuntun dalam memecahkan masalah dengan 5 langkah, yaitu yang pertama, mengorientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorientasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah tersebut. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu penerapan model pembelajaran Niven dalam pembelajaran PJOK. Dalam pembelajaran PJOK dilakukan melalui gerak yang meningkatkan kemampuan ke arah afektif, yaitu sikap, kognitif, pengetahuan, dan psikomotor, yaitu keterampilan, bagi peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran tersebut. Dalam proses pembelajaran di sekolah akan terjadinya interaksi antara peserta didik dengan pendidik ataupun guru menyampaikan informasi. Kemudian untuk memahami hakikatnya pendekatan pembelajaran PJOK diperlukan pemahaman tentang
belajar dan mengajar terlebih dahulu, di mana belajar yang dimaksud adalah seorang yang mengikuti proses adanya perubahan tingkah laku yang terjadi. Sedangkan mengajar adalah memberikan suatu pengetahuan dan keterampilan terhadap sekelompok ataupun individu dengan bermacam-macam strategi dan pendekatan. Jadi, penerapan model pembelajaran event ini menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu sebagai contoh dalam permainan bola basket, yaitu bola besar. Yang pertama, memilih solusinya model pembelajaran problem based learning sebagai solusi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Mengingat pada model pembelajaran problem based learning ini ataupun langkah pembelajarannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran, di mana di sini guru PJOK menyampaikan tujuan pembelajaran di mana kita mempelajari bola basket tersebut. Kemudian yang kedua, guru menerapkan model pembelajaran yang berbasis masalah. Kemudian yang ketiga, membimbing siswa dalam bermain bola basket yang menggunakan strategi berbagai kemampuan dan berpikir pada peserta didik secara individu maupun kelompok, karena dalam permainan bola basket ini diperlukan kecerdasan dalam bermain. Kemudian yang keempat yaitu siswa akan mampu beradaptasi secara cepat dengan lingkungan. Yang kelima, siswa membimbing untuk mampu mengatasi masalah secara mandiri dan cerdas. Dan yang keenam, memberikan kesempatan kepada peserta didik sehingga pengetahuan yang diterima bermakna, relevan dan konseptual serta diterapkannya dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya, dan pembelajaran di atas dapat diikutinya secara utuh. Oleh karena itu, saat menerapkan model pembelajaran problem based learning ini, guru harus paham betul terhadap makna masing-masing fasenya. Begitu pula peserta didik akan memiliki pegangan untuk melatih diri dan menirukan dan memungkinkan peserta didik mempelajari peristiwa secara multidimensi dan mendalam, mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah tingkat tinggi ataupun kritis dalam bermain bola basket, karena banyak dimensi ataupun strategi yang perlu dilatih kepada peserta didik untuk mencari kesempatan dan peluang dalam memasukkan bola ke keranjang lawan. Selanjutnya, guru sebagai fasilitator harus memiliki kesempatan untuk mengecek dan memperbaiki kesalahan dan kekurangan peserta didik ataupun mengevaluasi mengevaluasi pembelajaran yang telah diberikan oleh guru tersebut. Dengan model pembelajaran problem based learning ini, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi ataupun evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai oleh siswa dan bagaimana strategi proses yang telah dipahami dan bisa diterapkan dalam pembelajaran baik teori maupun praktek. Jadi kita masuk kepada kesimpulan, yaitu di mana Niven disimpulkan pengembangan merupakan suatu kegiatan yang terstruktur secara sistematis dan interaktif serta berdasarkan teori untuk menghasilkan suatu interpretasi yang valid, efektif, dan praktis sebagai atas suatu masalah yang kompleks ataupun kontribusi praktis, dan untuk menemukan karakteristik dari intervensi tersebut beserta aspek-aspek yang terkait dengan pengembangannya. Pengembangan materi pembelajaran yang didapat disinyalir bahwa Niven mengukur tingkat kepraktisan dilihat dari apakah guru ataupun pakar-pakar lainnya mempertimbangkan bahwa materi mudah dan dapat digunakan oleh guru dan siswa. Kemudian saran, semoga dengan hadirnya video ini dapat menambah wawasan setiap orang yang melihat dan mendengarkannya dan sebagai menjadi acuan pembelajaran, dan semoga dengan adanya model pembelajaran Niven dapat diterapkan oleh guru di sekolah untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan juga agar tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien di sekolah tersebut. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian saya tadi banyak kekurangan ataupun mungkin kesalahan. Saya banyak minta maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.